membaca surat At-Taubah. Sebentar. Surat At-Taubah ayat ketiga yang seharusnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, namun orang tersebut membacanya dengan Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Jadi yang atas itu dhamma, wa rasuluhu, yang bawah wa rasulihi. Nah, ini apa bedanya? Nah, yang atas kalau diartikan itu sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas dari kaum musyrikin, dari orang-orang musyrik. Kalau yang bawah diterjemahin, sesungguhnya Allah terlepas dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Nah, jadi perbedaan harokat itu ternyata bisa merubah makna yang sangat dalam. Dan tentunya itu sangat berbahaya bagi kesucian Al-Quran dan dengan bahasa Arab. Nah, jadi kalau yang atas itu waw itu kan dan ya, waw itu huruf atop kalau dalam kaidah nahwu, waw atop namanya. Itu atop ke Allah gitu kan, Anallaha. Nah, kalau depannya inna atau anak, pasti setelahnya itu pasti fathah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha wa malaikatahu. Pasti itu setelahnya itu fathah karena ada huruf inna yang menasobkan atau memfathahkan. Nah, ini karena terpisah ya, jadi boleh dibaca dengan dhamma wa rasuluhu. Nah, kalau yang bawah itu atopnya ke al-musyrikina. Nah, nanti kalau kita belajar nahwu itu ada namanya huruf jer dalam Jurumiyah, kitab karangan Son Haji. Itu ada kurang lebih ada 9 huruf wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi waruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Nah, ini huruf min. Minal musyrikina. Ini kasroh ataupun karena ini jamak muzakkar salim, jadi dengan huruf ya, tanda kasrohnya itu ya atau tanda jarnya. Nah, waw atopnya ke warusulihi jadi ke al musyrikina. Jadi sungguhnya Allah terlepas dari kaum musyrikin dan rasulnya. Ini kan berbeda maknanya ya. Nah, dalam sedikit ya yang saya tahu. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada namanya kalam insya'iyah, ada kalam khobariyah. Kalam khobariyah itu apa? Kalam khobariyah itu yang masih belum pasti gitu kan. Kebenarannya atau benar atau tidaknya itu masih belum pasti. Tetapi kalau pakai huruf taukid itu mah insya'iyah itu sudah pasti gitu kan. Annallaha, innallaha. Atau dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna, pakai huruf inna, huruf taukid. Nah, makanya dalam pengutusan Rasul tuh dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum. Nah, lam itu lam ibtida, lam taukid. Kodnya juga kod ketika, jadi ada perubahan, ada perbedaan ya nanti ya. Mungkin ini sedikit aja ya. Kod ketika masuk ke fi'il madi, ja'a gitu kan. Itu maka maknanya sungguh gitu kan. Tapi ketika masuk ke fi'il mudhari, ja'a yaji'u, fi'il mudharinya yaji'u, maka dimaknai dengan terkadang. Maka beda gitu kan. Ketika masuk ke fi'il madi atau fi'il yang masa lampau, laqad ja'akum. Jadi kalau diartikan sungguh benar-benar, ja'a telah datang, kum kepada kalian siapa? Rasulun. Seorang rasul. Nah, itu pakai kata ja'a. Jadi rasulnya itu didatangkan, bukan umatnya ataupun manusia yang datang kepada rasul, tapi rasulnya yang didatangkan gitu kan. Udah gitu dengan pakai huruf lam dan qad. Maknanya dua taukid, laqad ja'akum. Nah, kalau di dalam nahwu itu ada taukid itu dibagi dua, taukid maknawi sama taukid lafzi. Taukid maknawi itu kayak huruf inna, nafsun, kullun, ajma'in gitu kan, kayak dalam selawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim ajma'in. Itu menjadi taukid. Nah, terus ada juga taukid lafzi. Contohnya jaid jiddan, pengulangan kata atau kalimat
kalimat yang sama. Atau misalnya doroba Zaidun dorban. Doroba telah memukul dengan benar-benar pukulan. Nah, itu jadi ada dua ya, ada taukid lafzi, ada juga taukid maknawi. Pembahasan lebih dalam lagi nantinya. Ini sedikit-sedikit aja, dasar-dasarnya aja. Nah, kemudian diriwayatkan bahwa anak Abul Aswad suatu hari mengangkat wajahnya ke arah langit. Ia menghayati keindahan langit beserta bintangnya. Lalu ia berceletuk, ma ahsanus samai, yang artinya apa yang paling indah di langit. Nah, karena dikira si anak tanya, sang ayah menjawab, bintangnya, nak. Nah, si anak mengklarifikasi, yang aku mau adalah ungkap kekaguman, bukan bertanya. Sang ayah menjawab, oh kalau begitu bilangnya seperti ini. Ma ahsanas sama, betapa indahnya langit itu. Nah, yang atas, kalimat yang atas, maknya dimaknai dengan istifham atau kalimat tanya ya, kayak hal. Mak pun banyak apa ya, banyak ragamnya, banyak macamnya. Ada manafi, mak istifham, mata ajubiyah, ma mausul. Jadi dalam Al-Quran itu ada kurang lebih ada 114 surat ya. Itu di dalam Al-Quran cuma ada tiga macam, yaitu fiil, kata kerja, isim, kata benda, dan huruf, kata sambung. Jadi itu dalam Al-Quran cuma ada 3 doang, itu nggak jauh-jauh dari situ. Kalau nggak isim ya fiil, kalau nggak fiil ya huruf, atau sebaliknya. Nah, ini ahsanus samai ini menjadi idofat, atau ini sebenarnya ahsan itu af'alu tafdil ya, pekerjaan hati gitu kan. As-samai menjadi mudhof ilaih. Nah, ya kalau yang bawah maknya itu dimaknai dengan ta'ajub. Ta'ajub. Ma ahsanas ma'a. Kalau diartikan berkata, betapa ahsana, telah mengindahkan atau telah membaguskan siapa Allahu Allah. Jadi kalau dalam ilmu nahu, fiil itu pasti udah ada fa'il gitu. Fiil pasti ada fa'il gitu. Ketika ada fiil pasti ada fa'il. Jadi intinya, bukan inti sih ya, ya intinya itu dalam ilmu nahu cuma 2, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan subjek, predikat, objek gitu kan. Keterangan gitu kan. Nah, itu hal-hal yang inti dalam ilmu nahwu sharaf. Nah, ini betapa ahsana, telah mengindahkan siapa Allahu Allah as-samaa, kepada langit. Jadi betapa indahnya langit itu kalau diartikannya as-samaa. Jadi beda ya antara yang atas itu di ahsananya dibaca dhamma atau rofa. Nah, kalau yang bawah itu fathah atau nasab. As-samaa di bawah, yang atas dibaca kasroh, yang bawah dibaca fathah. Baik, lanjut ya. Nah, ini pentingnya tadi kita terkait dengan nahwu. Nahwu itu jadi perubahan akhir kalimat. Kayak di akhirnya tuh, akhir kalimat itu doroba yadribu, maka harokatnya itu apa, doma, apa fathah, apa kasroh, apa jazm atau sukun, itu nahwunya. Nah, ini sorofnya itu redaksinya, kalimatnya yang berbeda gitu kan. Nah, ini sedikit ya perbedaan kalimat anzala dan nazalla. Jadi kalau dalam kaidah nahwu, ketika kalimat itu dapat penambahan huruf, maka maknanya juga ada tambahan gitu. Seperti ini, asal katanya itu nazala ditambah hamzah kotok, anzala jadinya. Dan ini ditambah tasydid, fi'il mudha'af namanya, nazala. Nah, bedanya apa?
Ini dalam Quran surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadri. Sesungguhnya, ini tauhid ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, kemudian di surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna alamina nazira. Nah, ini sebenarnya asal katanya sama dari kata nazala, turun. Cuma yang atas itu anzalna, tambahan hamzah kotok, yang bawah tasdid. Nah, bedanya apa? Nah, ini yang saya dapat dari guru saya tentunya. Bedanya ketika Al-Quran memakai kata anzalna, itu turunnya sekaligus. Nah, kalau pakai kata nazala, itu berangsur-angsur. Atau punya makna litaksir, memperbanyak. Nah, anzalna ini, jadi penurunan Al-Quran itu melalui ada beberapa tahap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia ke pada Nabi Muhammad. Ya, jadi anzal ini turunnya sekaligus, itu dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Makanya anzalnya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang bawah itu berangsur-angsur. Tabarakalladzi nazzala, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqana kepada Al-Quran ala abdihi, pada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna, agar ada siapa itu Nabi Muhammad, lil alamina, bagi seluruh alam, itu naziron, memberi peringatan. Nah, jadi dalam nahu sorof pun, ketika dalam sorof misalnya beda, ada tambahan huruf hamzah kotom, maka beda juga maknanya. Jadi kalau di tasrif, misal tasrif itu anjala yunzilu, injalan, wa munjalan, wa munzilun, wa zaka munjalun, terus anzilla tanzil, munzalun. Nah, kalau nazala yunazzilu, tanzilan tanzilatan, tanzalatan tinzalatan. Maka tasrifat pun berbeda juga kalau beda kalimatnya. Lanjut ya. Nah, ini juga gofaro itu ampun atau ampunan, gofaro. Ditambah dengan alif sin ta, maka maknanya minta. Jadi istighfar, minta ampun. Nah, koma berdiri, ditambahin huruf alif sin ta, istiqomah, jadi minta didirikan atau istiqomah. Nah, sako artinya siram, ditambahin alif sin ta, istisqo, minta disiram, atau sholat minta hujan, ya. Istisqo. Jadi pun wazan-wazan itu ketika berbeda, apakah ini masuk tambahan alif, sin atau ta, atau hanya ta saja, atau ta mutawa'ah, maka artinya pun kalau nantinya berbeda. Istighfar. Ini dari mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan wa mustaf'ilun wa zaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun. Nah, istighfar yastaghfiru, istighfar masdar ini. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Nah, ini pentingnya belajar nahwu sorof. Jadi kita bisa memahami kalimatnya dengan lebih detail lagi. Tentunya nanti bakal pembahasan itu nanti bakal diperpanjang atau bakal ditambah nanti di pembahasan tafsir. Tafsir lebih luas lagi karena banyak ya ragamnya tafsir. Baik, lanjut. Nah, ini dalam ilmu fikih misalnya. Ini dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah,
Jadi di sini kita bisa memahami ya, kenapa dalam mazhab Syafi'i itu tartib itu masuk ke dalam rukun niat. Karena di sini rukun niat, rukun wudu. Karena di sini dimaknanya wawunya itu wawu tartib. Jadi basuhlah muka dulu, baru ke tangan, baru usap ke wajah, baru ke kaki. Jadi tartib. Nah, makanya beda nggak dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Jadi kalau Imam Maliki hanya 4 ya, sesuai dengan nas Al-Quran, hanya 4 ini aja. Kalau Imam Syafi'i itu ada tambahan 2, niat dan tartib. Niat di awal, kemudian di akhir itu tartib. Makanya kalau Imam Oh ya. Ya. Nah, makanya dalam mazhab Maliki ketika mau wudhu sebenarnya kalau nyemplung ke kolam renang itu udah cukup gitu kan. Ya istirahat dulu ya. Di sini sedang azan, mungkin nanti ya dilanjut setelah azan. Baik, lanjut ya. Jadi ini baknya itu kenapa dalam Imam Syafi'i itu kita cuma sebagian karena baknya ini dimaknai dengan bak tabid sebagian. Jadi cukup membasuh 3 helai rambut yang dari akarnya itu udah cukup. Kalau dalam mazhab Syafi'i biru usikum huruf jer. Lanjut ya. Nah, ini langsung ke materi ya karena memang waktu sudah mendekati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzu itu fi'il mudhari dari kalimat aza, fi'il madinya. Nah, auzu itu aku berlindung. Kalau dalam nahwu sharaf, auzu itu domir mustatir wujub. Jadi domirnya harus disimpan, fa'ilnya harus disimpan. Makanya ketika domir anak dimunculkan, maka itu bisa maknanya taukid. Anak auzu misalnya, atau anak akra'u, anak aktubu. Domir ana nahnu dalam fi'il mudhari itu wajib disimpan. Terus delahi. Nah, ini kenapa dibacanya kasroh? Karena ada huruf jar ba yang tadi kan min ila an ala tirba wal ba'u wal kaf wal lamu billahi. Maka dibacanya kasroh. Nggak bisa dibaca billaha atau billahu. Nah, kemudian ini baknya dimaknai. Jadi kalau dalam nahwu itu huruf jar itu punya makna tersendiri gitu. Nah, ba ini dimaknai dengan isti'anah atau pertolongan. Jadi aku berlindung dengan pertolongan Allah. Kemudian minasyaitoni, minnya huruf jar, maka asyaitoni jadi kasrah minasyaitoni. Nggak bisa dibaca minasyaitona atau minasyaitonu. Nah, di sini minnya punya makna zaidah. Nah, asyaitoni alif lam pun punya beberapa macam. Ada alif lam lil ahdi, ada alif lam lil jinsi. Kalau di sini namanya lil jinsi fikuli afrod. Jadi semua jenis syaitan. Ini maksud makrifat. Asyaitoni itu semua jenis syaitan. Jadi kalau dimanai aku berlindung dengan pertolongan Allah dari segala macam atau segala jenis syaitan. Kemudian arojimi itu menjadi naat dari asyaitoni. Naat itu mengikuti dari man'ut. Man'ut itu nasyaitoni. Jadi karena asyaiton itu jadi kasroh, maka arojimi itu kasroh. Nggak bisa dibaca fathah maupun rofa. Lanjut ya. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu huruf jar biasa. Maka kedepannya kasroh. Bismi. Kemudian bismillahi, Allahi itu jadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu bahasanya 2 kata jadi 1, kitabullahi. Terus apalagi tuh yang 2 Abdullahi, maka belakangnya itu pasti kasroh. Karena jadi mudhof ilaih atau idofat.
Kemudian Ar-Rahmani itu jadi naat untuk Allah. Naat. Jadi naat itu biasanya dimaknai atau diterjemahin dengan kata yang gitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahimi juga naat ke Allahi. Nah, ini sedikit ya perbedaan. Sebenarnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama aja itu. Sama-sama artinya Maha Pengasih. Bedanya Ar-Rahman itu untuk seluruh umat manusia di dunia. Nah, Ar-Rahim itu hanya untuk orang muslim saja nanti di akhirat. Jadi kemaha rahman Allah itu semuanya gitu. Mau pencuri, mau dia korupsi ya tetap dikasih makan, tetap dikasih nafas gitu kan. Itu Ar-Rahmannya Allah. Tapi ketika Ar-Rahim itu nanti di akhirat nanti. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya itu ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada terakhir. Nah, ini kitab-kitab Nahwu Shorof, ada Matan Jurmiyah, Mukhtasar Jidan. Mukhtasar itu syarahnya atau penjelasannya. Ada Syarah Imriti, Alka Ibnu Malik, ada Amsilatu Tasrifiyah. Ya mungkin itu aja dari saya. Karena memang waktu sudah sedikit. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan nanti kalau jika memang ada waktu untuk bertanya, silakan ditanyakan. Jika memang nanti bisa saya jawab. Jika tidak, bisa buat PR buat saya nanti untuk bisa ditanyakan ke guru saya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Hilal yang sudah menyampaikan materinya mengenai sejarah Nahwu Shorof dan juga bedah ta'awuz serta bismillah yang sudah rinci. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita. Karena memang untuk pembahasan Nahwu Shorof ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah dengan beberapa waktu ini sudah tersampaikan dengan jelas ya. Baik, selanjutnya langsung saja kepada penyampai materi selanjutnya berkenaan ta'awuz dan bismillah dari perspektif tafsir kepada Ustadz Rajib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol masykur. Baik, insyaallah kita lanjutkan secara ringkas saja karena memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Defri ya, bahwa pembahasan Nahwu Shorof ataupun tafsir, ya, jika kita membahas basmalah saja itu dari satu perspektif tafsir aja bisa sampai 14 atau 15 halaman. Bagaimana ketika kita betul-betul menyelami lautan ilmu ini yang memang sangat luas tanpa batas, maka tentunya di sini saya sebagai pemateri akan menyampaikan beberapa hal secara ringkas karena memang waktu sudah menunjukkan waktu asar. Insya Allah dalam Thalabul Ilmi ada di dalamnya Al-Masyaqqah Tajribut Taisir dalam kaidah usul fikih atau ad-daruratu tabihul mahdzurat dan lain sebagainya yang membolehkan kita untuk melanjutkan terlebih dahulu pembelajaran dan setelahnya kita lanjutkan sholat asar insya Allah. Baik, silakan dari Ustadz Defri bisa langsung ditampilkan apa yang saya buat. Kita langsung masuk kepada ta'awuz itu sendiri. Teman-teman semua, perlu kita perhatikan. Kita ini senantiasa membaca Al-Quran, membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dan teks-teks lainnya berkaitan dengan ta'awuz, tapi kita belum pernah tahu apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengucapkan ta'awuz. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita selaku umatnya untuk membaca ta'awuz? Nah, itulah yang kita akan buka, kita akan bongkar, kita akan bedah ayat-ayat apa saja yang membahas berkaitan dengan ta'awuz ini, di mana pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, yakni pada ayat 199 sampai dengan 200, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Ini merupakan salah satu ayat yang memiliki makna sebagai amru, perintah. Kata perintah, jika tadi kita mempelajari Nahwu Shorof, maka
ada yang namanya fi'lul amr. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari, dan fi'lul amr, yakni kata perintah. Yang mana diperintahkan di sini adalah kita selaku umatnya untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Kemudian pada surat Al-Fusilat pada ayat 36, kemudian pada surah An-Nahl ayat 98, seluruh ayat-ayat itu menjelaskan berkaitan dengan urgen, ya, pentingnya ataupun berkaitan kita membaca ta'awuz ketika sebelum melakukan tilawah ataupun sebelum melaksanakan ibadah salat. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, ini merupakan kitab tafsir yang paling lama, yang paling klasik, yang memiliki ketebalan sangat tebal, kitab tafsir tertebal yang memiliki banyak sekali riwayat di dalamnya. Maka kitab At-Tabari, Jami'ul Bayan, disebut dengan Jami'ul Bayan, ini bermakna adalah berkumpulnya suatu penjelasan-penjelasan. Nah, insya Allah mungkin di lain waktu kita akan membahas juga dari kitab-kitab tafsir, bagaimana coraknya, bagaimana metode penelitiannya, bagaimana sumbernya, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ini berkata bahwa waqad ruwiya an Ibni Abbas anna awwalu ma nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ta'awuz, bukan Ustaz? Perintah ta'awuz di atas slide-nya. Ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas anna awwalu ma nazala Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-isti'adzah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ruh yang sangat mulia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan 'allamahul isti'adzah. Isti'adzah bermakna perlindungan. Nah, kemudian haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Utsman bin Sa'id qala haddatsana Bashar bin Umarah qala haddatsana Abu Rauk an ad-Dhahhak an Abdullah bin Abbas qala awwalu ma nazala Jibril ala Muhammadin qala ya Muhammad ista'idz. Jibril ketika turun ke langit bumi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ista'id, wahai Muhammad berlindunglah. Qala asta'idzu bis-samiil alim minasyaitonir rajim. Maka disinilah timbul suatu teks ta'awuz, di mana kita biasanya menggunakan teks pada surah Al-A'raf, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surat Al-A'raf ayat 200 tadi. Di sini pun ada teks untuk kita membaca ta'awuz, yakni asta'idzu bis-samiil alimi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar, sifat Maha mengetahui dari siapa? Minasyaitonirrajim. Nah, teman-teman, ada hal menarik di sini yang nanti kita akan bahas. Syaitan itu siapa? Syaitan itu apakah suatu wujud perorangan, ataukah sifat, atau apa yang dimaksud? Dan kita ini berlindung dari apa? Itu ya. Nah, itu insya Allah kita akan bahas. Tsumma qal kul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-'alaq al-ayah wahid. Qala Abdullah, dan Abdullah mengatakan bahwa hadis ini wahia awwalu suratu anzalahallahu ala Muhammadin bilisani Jibril. Bahwasanya hadis ini menjelaskan surah Al-'Alaq merupakan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amarahu an yata'awwadzu billahi duna khalqih. Jadi ini juga merupakan suatu amr. Ya, amr ini adalah perintah untuk senantiasa kita berlindung, ya ta'awwadzu billah, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, duna khalqih, selain daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ini banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwa selain kita diminta untuk berlindung kepada Allah, kita juga di sini dimaknai, diajarkan oleh Allah, ya, untuk senantiasa mengesahkan Allah. Ada tauhid di sini. Kenapa? Karena ditekankan pada kata duna khalqih, ya. Kita berlindung dari siapa? Dari seluruh makhluk-makhluk, ya, khususnya dari godaan syaitan tadi.
Kemudian kita lanjut, Ustadz, dari makna ta'awudz itu sendiri. Kemudian ta'awudz ini sendiri, kalau kita membaca teks pada surat Al-A'raf ayat 2, ta'udzubillah, yang digunakan adalah makna adalah aku berlindung kepada Allah. Tapi kenapa judul yang kita gunakan di sini adalah isti'adzah? Ada tambahan alif, sin, dan ta. Sebagaimana yang Ustadz Hilal tadi sampaikan pada awal pertemuan, bahwa beliau menyampaikan ketika ada suatu komponen atau susunan pada suatu kalimat, itu akan merubah juga dari maknanya. Ini juga menyangkut dengan kaidah tafsir yang berbunyi, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika bertambah suatu komponen pada satu kalimat, meskipun satu huruf, itu akan memiliki pengaruh terhadap perubahan makna itu sendiri. Jika aza ya'udzu bermakna aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adza yasta'idzu adalah aku meminta pertolongan. Jadi ada tambahan memintanya. Nah, itulah yang kita maknai di sini bahwa isti'adzah artinya meminta pertolongan, a'udzu artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna ta'awudz di sini, nah inilah teman-teman semua yang kita di sini bisa gali, kita bisa temukan hal baru, bahwa dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa ta'wil qauluhu a'udzu billah qala Abu Ja'far wal isti'adzah huwal istijarah. Jadi isti'adzah itu yang meminta perlindungan, bermakna juga al-istijarah. Wa ta'wilu qaulul qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim astajiru billah. Yakni memiliki makna lagi-lagi adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala duna ghairi min sa'iri khalqih. Di sini ada kalimat duna ditambah ghairi, ini memiliki makna bahwa kita ini tidak boleh meminta perlindungan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min sa'iri khalqih, kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apapun, siapapun kita tidak boleh meminta pertolongan kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitani ayyudurruni fi dini. Kepada syaitan, yang mana syaitan ini senantiasa memberikan was-was, ya, memberikan kerusakan dalam kita ketika beragama, au yasuddani an haqqi yalizamuni li rabbi, atau menghalangi kita untuk melaksanakan kebaikan. Kita pernah nggak sih merasakan, saya mau melaksanakan sholat nih, ya, misalkan, tapi tidak ada uzur yang syar'i. Kita yang melaksanakan sholat, sudah azan, tapi kita justru malah bermain handphone, ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu was-was yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Nah, inilah yang kita lindungi, di mana menurut At-Tabari, kata syaitan dalam kalimat Arab mengacu pada setiap person yang durhaka. Jadi, syaitan ini memiliki makna sifat. Ya, sifat buruk, sifat tercela, sifat terkutuk bagi siapapun yang melakukan keburukan, baik itu dari golongan jin, baik itu dari golongan manusia, baik itu dari hewan, bahkan hewan melata sekalipun bisa disebut syaitan dalam tafsir At-Tabari jika melakukan suatu keburukan, jika melakukan suatu hal yang tercela. Misalkan, ya, pada suatu riwayat, ada suatu riwayat menjelaskan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengendari keledainya, ya. Kemudian keledainya itu tidak ingin ditunggangi, kemudian melawan dan lain sebagainya. Kemudian Umar berkata syaitan kepada keledai tersebut ataupun khimar tersebut. Nah, ini menandakan bahwasanya syaitan bukanlah person dalam arti wujud yang ada, akan tetapi sifat. Maka siapapun yang melakukan keburukan, siapapun yang melakukan hal-hal tercela, itu bisa dimaknai sebagai syaitan. Maka dari itu, di sini kita akan teliti lagi, ya, di teks setelahnya, Ustadz, boleh? Bahwasanya makna dari isti'adzah itu sendiri adalah meminta perlindungan, ya. Meminta perlindungan dari siapa? Nah, kalau kita masuk ke surat An-Nas, ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita meminta pertolongan kepada Allah daripada keburukan-keburukan waswas syaitan yang menyelimuti di hati manusia, minal jinnati wan nas. Bukan hanya dari jin, tapi juga dari golongan manusia.
Tapi uniknya, pada makna ta'awudz ini tidak seperti yang disampaikan pada surat An-Nas. Makna ta'awudz yang senantiasa kita buka untuk memulai bacaan Al-Quran kita, ini bermakna syaitan yang dimaksud adalah syaitan dari golongan jin. Mengapa? Karena setiap manusia yang memiliki sifat keburukan, sifat-sifat tercela, kita bisa berikannya dakwah, ya, kita bisa berikannya nasihat, ceramah, ataupun lain sebagainya. Jika dia suka berbohong, kita sampaikan hadis ayatul munafikin thalath idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, dan hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa berbohong itu merupakan sifat munafik. Itu manusia lama-kelamaan akan luluh. Tapi kalau setan dari golongan jin, kita mau ceramahinnya bagaimana? Kita mau memberikan dakwah bagaimana? Maka dari itulah di sini kita meminta pertolongan kepada Allah untuk berlindung daripada syaitan dari golongan jin, karena yang bisa melindungi kita daripada golongan jin tadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sang pencipta. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menyamaratakan makna suatu kalimat atau suatu kata di setiap ayat karena memiliki makna-makna tersendiri tadi. Nah, itulah makna ya dari ta'awuz itu, kita berlindung dari mana? Daripada syaitan yang dari golongan jin itu sendiri. Nah, kemudian kadang kita suka bertanya-tanya, sebenarnya isti'adzah ataupun ta'awuz itu manfaatnya apa? Selain memang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dijelaskan wal masyhur alladzi alaihi al-jumhur annal isti'adzah lidaf'il waswasi fiha. Bahwa isti'adzah itu untuk berlindung daripada waswasi fiha. Jadi hati kita yang waswas di dalam hati kita dari bisikan syaitan tadi dari golongan jin. Imma takuna qabla tilawah. Nah, di sini juga kita bertanya-tanya kadang kan. Sebenarnya ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun teks-teks lainnya dimulainya kapan? Kita baca setelah tilawah atau setelah tilawah, karena ternyata ulama itu berbeda-beda pendapat. Walaupun apa yang saya anut di sini, apa yang saya dapatkan dari mana dalil-dalil ini yang sahih saya kumpulkan, bahwa ta'awudz ini terjadi atau kita laksanakan qabla tilawah. Ya, pada tafsir Ibnu Katsir yang saya nukil pada faidah dan keutamaan di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa imma takunu qabla tilawah wa ma'nal ayah indahum, dengan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kita tadi masuk kepada pembahasan nahwu, di sini menggunakan wazan madhi, fi'il madhi, yakni wazan yang telah lampau. Tapi di sini bermakna bukan setelah membaca, tapi ai idza aradtal qiraah. Akan tetapi bermakna qiraat itu sendiri adalah bermakna ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum, ya. Dalilnya mana? Contohnya mana yang seperti itu? Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ilas sholati faghsilu. Kumtum itu menggunakan juga wazan madhi, yakni yang lampau. Tapi bermakna apa? Yakni ai idza aradtumul qiyam. Kan nggak mungkin kita sholat dulu baru wudu, ya. Kita nggak mungkin sholat dulu baru tayamum jika tidak ada air. Pasti kita wudu atau tayamum dulu baru melaksanakan sholat. Begitulah kira-kira isti'adzah ditempatkan posisi ketika kita sebelum melaksanakan tilawah ataupun sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian isti'adzah pun ya memiliki salah satu faedah untuk senantiasa menghindari dari marah, menghindari dari ghadab. Mengapa? Karena pada tafsir Ibnu Katsir lagi-lagi dijelaskan bahwasanya istaba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus. Jadi ketika itu ada dua orang laki-laki ya ketika bersamanya para nabi ya yakni Nabi Muhammad SAW duduk dengan mereka semua para sahabat. Kemudian dua laki-laki ini saling mencaci maki sampai fa'ahaduhuma yasibu sahibuhu mughdiyan qad ahmar wajhah, sampai salah satunya itu wajahnya merah, itu menandakan bahwa dia marah. Kemudian berkatalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata,
inni li'a'lamu kalimatan law qalaha li dhahbi anhu ma yajid. Aku tahu suatu kalimat yang mana dengan kalimat itu kita bisa menghilangkan rasa marah di dalam hati kita. Apa itu? Dan Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul, maka para sahabat itu berkata kepada laki-laki tadi yang menghina, wahai laki-laki, wahai sahabat, apakah kamu tidak mendengar? Alla tasma'u ma yaqulu Rasulullah. Apakah kamu tidak mendengar dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Kemudian dijelaskanlah, inni lastu bimajnun. Kata laki-laki tadi, ya, saya mendengar karena saya adalah orang yang waras atau memiliki akal sehat, seperti itu. Dan setelah itu ketika dia menyebutkan ta'awuz, hilanglah rasa marahnya. Nah, begitu luar biasanya makna ta'awuz, bahwa ta'awuz itu sendiri memiliki banyak sekali faidah. Ini baru sedemikian dikitnya yang saya kumpulkan, karena memang pembahasan ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga di sini kita betul-betul ringkas. Kemudian kadang kita bertanya, mungkin kita pernah bertanya-tanya, Ustadz, apakah hukum ta'awuz itu wajib? Ya, karena ada kaidah fikih, ketika ada suatu amr dalam suatu ayat yang diawalkan fasta'id billah, maka ini memiliki makna wajib. Kalau wajib kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan mendapat dosa. Nah, itulah uniknya. Ta'awuz ini wal isti'adzah mustahabbah fi bidayati tilawatil Quran wa fi bidayati shalah. Jadi, hukum isti'adzah ini sebagaimana saya nukil dalam tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau ulama mufassir dari Mesir, menyatakan bahwa hukum isti'adzah dari sekian banyaknya perdebatan, ikhtilaf, perbedaan, maka yang sahih adalah mustahab, dicintai, disukai orang-orang membaca ta'awudz fi bidayatis shalah atau fi bidayatit tilawatil Quran, yakni sebelum melaksanakan ibadah salat ataupun sebelum melaksanakan bacaan Al-Quran itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan jenis pelafalan ta'awudz, lagi-lagi mungkin kita sering dengar ada yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang membaca a'udzubillahi minassami'il minasyaitonirrajim, ada juga yang membaca tadi asta'idzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga dalam sebuah hadis ini menyatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk, yang panjang ini yang saya sampaikan di hukum melafalkan ta'awudz tadi. Jadi banyak sekali, dan insya Allah segala yang ada itu merupakan suatu kebenaran yang mana semuanya memiliki dasar-dasar ataupun landasan-landasan hukum, tinggal kita saja. Kalau yang kita gunakan masyhur, yakni kita menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Ya, jadi untuk ta'awuz seperti itu. Kemudian tadi jika Ustadz Hilal menyampaikan makna basmalah, mungkin rasanya saya belum bisa memasuki makna basmalah, karena sebelum kita masuk basmalah, kita harus kupas tuntas dulu bagaimana Al-Fatihah itu sendiri. Apa itu surat Al-Fatihah? Diturunkan di mana? Apa makna-makna dari surat Al-Fatihah? Apa nama-namanya? Di sini sedikit saya jelaskan mungkin, bahwa Al-Fatihah ini ada sekian 20 nama. Tapi yang Rasulullah SAW sampaikan pada hadisnya, ada yang bermakna Al-Fatihah, dari kata fatha yaftahu, yakni membuka, sehingga Al-Fatihah ini diperuntukkan di awal Al-Quran bukan karena dia paling pertama diturunkan. Ya, ada dasar-dasarnya kenapa Al-Fatihah itu bukan surat yang awal kali diturunkan. Mungkin insya Allah kita akan nanti singgung di pertemuan berikutnya. Kemudian Al-Fatihah juga ini disebutkan sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, yakni induknya Quran, yang mana bahwasanya seluruh isi Al-Quran itu tercantum daripada surah Al-Fatihah. Ya, bahkan ada yang menyatakan dari salah satu ceramah Kiai Gus Baha, yang mungkin nanti insya Allah juga kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga berkaitan dengan As-Sab'ul Mathani. Mungkin teman-teman pernah dengar, dan kita ketahui bahwa
Al-Fatihah ini memiliki 7 ayat, maka dijelaskan as-sab'. Ini dalam bahasa Arab bermakna 7. Masani itu merupakan jamak dari kata masna, ya, yang memiliki makna adalah pengulangan. Kenapa? Banyak sekali rahasianya di sini, karena Al-Fatihah tentunya kita selalu baca dalam sholat kita. Ya, kemudian kita selalu baca bahkan ketika kita selesai berdoa, karena memang Al-Fatihah ini memiliki suatu kandungan dan hikmah di dalamnya yang bisa memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu kan permintaan-permintaan yang nantinya akan memiliki hikmah terhadap kelangsungan hidup kita ketika di dunia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam melakukan amalan-amalan sholih. Ya mungkin teman-teman semua itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita sampaikan pada pertemuan hari ini, tapi mungkin kita cukupkan dulu. Yang mana insya Allah silakan teman-teman semua nanti bisa mengikuti lagi pada kajian tematik berikutnya, karena kita akan rutin membahas ayat per ayat. Setelah Al-Fatihah selesai, kita masuk ke juz 30. Ya, insya Allah kita akan terus sama-sama belajar. Kita di sini sharing saja, tidak ada yang menggurui, karena kita di sini semua sama-sama mungkin memiliki ilmu yang terbatas. Maka dari itu mungkin dari hal ini kita bisa menemukan hal-hal baru. Ya, seperti itu. Mungkin dari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Bifri selaku moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Khairan katsir yang telah menyampaikan kepada kita. Semoga apa kan ilmu yang disampaikan dari Ustadz Hilal dan Ustadz Rajib dan juga sebagai bahkan mungkin dipersilahkan ya, atau mute bisa ditulis. Mungkin karena waktu yang terbatas, ya bagaimana? Ya. Jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mohon bisa dituliskan dulu saja. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya, karena setelah ini saya ada agenda untuk mengajar. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Baik. Dipersilahkan kepada peserta yang boleh di. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdengar? Wah. Putus-putus tuh. Assalamualaikum. Dengar Umi, boleh langsung ditanyakan. Oh, iya. Maaf sebelumnya, terima kasih atas ilmunya Ustadz. Kalau bisa ini usul ya Ustadz, kalau bisa waktunya jangan mepet seperti ini, maksudnya kasihan anak laki-laki juga. Oh iya. Ini di sholat mungkin ya, jadi terburu-buru, sepertinya terburu-buru gitu. Saya sih iya Umi. Gitu. Yang kedua saya mau sedikit nanya tentang bahasa Arab yang tadi ya, yang tentang dari segi nahu sorofnya. Untuk yang sudah pernah belajar mungkin akan paham gitu Ustaz ya. Seperti tadi kan dibahas agak banyak gitu. Tapi menurut orang yang baru belajar bingung deh kayak Ustaz. Oh, baik Umi. Karena masalahnya tadi diterangkan agak sedikit banyak lagi yang bahasa Arab ya, nahu sorofnya. Masalah dia kasih tahu fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada tadi apa naat man'ut, ada mudhaf ilaih, ada jar majrur. Bagi yang awam, apaan itu gitu. Alangkah baiknya, maaf sekali lagi, maaf hanya usul. Jadi kita dikasih tahu dulu apa itu jar majrur, apa itu naat man'ut, mudhaf ilaih. Tadi ada juga nasab.
kan tadi bilang kemasukan inna nih ya, Allahnya jadi nasab gitu kan tadi yang kayak gitu. Ya. Tadi juga ada ma istifham, mata ajib ya. Iya. Alangkah gitu kalau orang yang baru bingung ini apa. Ada lakot artinya sungguh, lakot sungguh, sungguh kot sungguh. Oh iya gitu, taufik ini namanya taufik ya, taufik artinya penegasan. Ya bagi orang yang udah belajar ngerti Kak. Ngerti, iya Umi. Yang baru banyak banget ya. Gitu. Maaf kayak gitu. Iya, terima kasih Umi untuk masukannya, insya Allah sama kami jadi PR ya untuk kita. Biarin kita terasa muda gitu Ustadz, maksudnya kita paham dan muda gitu. Bahasa Arab nggak sesusah itu gitu, maksudnya nahwu sorof nggak sesusah itu kalau kita tahu. Terima kasih sebelumnya ya, maaf. Ya baik, terima kasih Umi masukannya. Baik, bagaimana untuk para peserta, ada yang ditanyakan lagi atau ingin memberikan masukan kepada kami? Kalau misalnya udah nggak ada ya yang ingin bertanya, iya oke. Sebelum ditutup, boleh dibuka kameranya untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih kepada para peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin diakhiri ya saja untuk kajian tematik hari ini. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah wa jazakillah.